Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlia Putri dari mahasiswa Kebidanan Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul persiapan persalinan. Tujuan penyuluhan ini supaya ibu-ibu hamil dapat mengetahui pengertian persalinan, macam-macam persalinan, persiapan persalinan, tanda-tanda mau melahirkan, dan persiapan yang harus dibawa ke RS atau rumah sakit atau ke puskesmas atau ke PMB dan pelayanan kesehatan lainnya. Yuk simak videonya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian persalinan. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi, yaitu janin yang dapat hidup ke dunia luar rahim melalui jalan lahir atau macam-macam persalinan. Yang pertama yaitu persalinan normal. Melahirkan normal adalah bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil, tanpa memakai alat bantu serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi. Dan proses persalinan normal biasanya berlangsung dalam waktu kurang dari. Yang kedua yaitu persalinan dibantu alat. Jika pada fase kedua atau kala 2 persalinan tidak maju dan janin tidak juga lahir, sedangkan sang ibu sudah kehabisan tenaga untuk mengejar, maka dokter akan melakukan persalinan berbantu, yaitu persalinan dengan menggunakan alat bantu yang disebut forceps atau vakum. Jika tidak berhasil, maka akan dilakukan operasi sesar. Vakum adalah suatu alat yang menggunakan kap penghisap yang dapat menarik bayi keluar dengan lembut. Cara kerjanya sangat sederhana, yaitu vakum diletakkan di atas kepala bayi, kemudian ada selang yang menghubungkan mangkuk ke mesin yang bekerja dengan listrik atau pompa. Alat ini berfungsi membantu menarik kepala bayi ketika ibu mengejan. Jadi tarikan dilakukan saat ibu mengejan. Dan saat mulut rahim sudah terbuka penuh dan kepala bayi sudah berada di bagian bawah panggul, proses persalinannya sendiri menghabiskan waktu lebih dari 10 menit. Namun dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menjalani seluruh prosedur. Efek samping dari persalinan dengan dibantu vakum ini adalah terjadi pelukaan yang lebih luas pada jalan lahir, juga pendarahan di jalan lahir. Sedangkan pada bayi, risiko vakum secara umum adalah terjadinya luka atau lecet di kulit kepala. Ini pun dapat diobati dengan obat antiseptik. Kondisi ini biasanya akan hilang sendiri setelah bayi usia seminggu. Resiko yang lebih berat adalah terjadinya pendarahan di antara tulang-tulang kepala atau kepala hematom, juga terjadi pendarahan dalam otak. Dan yang ketiga yaitu persalinan dibantu forceps. Forceps merupakan alat bantu persalinan yang terbuat dari logam menyerupai sendok. Berbeda dengan vakum, persalinan yang dibantu forceps ini bisa dilakukan meski ibu tidak mengejan. Misalnya saat terjadi keracunan kehamilan, asma, atau penyakit jantung. Persalinan dengan forceps relatif lebih beresiko dan lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan vakum. Namun kadang terpaksa dilakukan juga apabila kondisi ibu dan anak sangat tidak baik. Dokter akan meletakkan forceps di antara kepala bayi dan memastikan itu terkunci dengan benar. Artinya kepala bayi dicengkram dengan kuat dengan forceps. Kemudian forceps akan ditarik keluar sedangkan ibu tidak perlu mengejan terlalu kuat. Persalinan forceps biasanya membutuhkan episiotomi. Forceps digunakan pada ibu dan keadaan sangat lemah, tidak ada tenaga, atau ibu dengan penyakit hipertensi yang tidak boleh mengejan. Forceps dapat menjadi pilihan. Demikian pula jika terjadi gawat janin ketika janin kekurangan oksigen dan harus sangat dikeluarkan. Apabila persalinan yang dibantu forceps telah dilakukan dan tetap tidak bisa mengeluarkan bayi, maka operasi sesar harus segera dilakukan. Efek samping yang terjadi pada persalinan ini adalah pada bayi dapat terjadi kerusakan saraf ketujuh atau nervus facialis, luka pada wajah dan kepala, serta patah tulang wajah dan tengkorak. Jika hal itu terjadi, bayi harus diawasi dengan ketat selama beberapa hari. Tergantung derajat keparahannya, luka tersebut akan sembuh sendiri, sedangkan pada ibu dapat terjadi luka pada jalan lahir dan robeknya rahim atau ruptur uteri. Baik, yang keempat yaitu persalinan dengan operasi sesar. Pasti semuanya sudah tahu ya operasi sesar itu, dan ini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, yaitu operasi sesar adalah proses melahirkan bayi yang dilakukan dengan cara menyayat bagian perut hingga rahim ibu. Sayatan pada perut tersebut merupakan jalan keluarnya bayi dari dalam rahim. Dokter biasanya membuat sayatan memanjang dengan arah horizontal tepat di atas tulang kemaluan.
Metode persalinan dengan operasi sesar ini biasanya dilakukan sekitar minggu ke-39 atau ketika dokter menyarankan ibu untuk menjalani operasi ini. Biasanya dokter akan menganjurkan persalinan atau operasi sesar bila kehamilan ibu beresiko. Dan yang terakhir yaitu persalinan di dalam air atau yang sering disebut dengan waterbirth. Waterbirth atau persalinan di dalam air adalah proses melahirkan yang dilakukan di dalam air. Waterbirth adalah salah satu dari beberapa jenis persalinan. Selama proses melahirkan di dalam air atau waterbirth berlangsung, ibu akan berada di dalam sebuah bak atau kolam kecil berisi air hangat. Penggunaan air selama melahirkan ini bertujuan untuk mempermudah proses sekaligus meredakan rasa sakit dan tidak nyaman yang mungkin ibu alami. Agak berbeda dengan persalinan yang berlangsung di rumah sakit, proses melahirkan di dalam air atau waterbirth biasanya dilakukan secara alami. Artinya, ibu tidak akan diberikan obat-obatan, bius atau anestesi maupun operasi sesar. Daya apung dari airlah yang akan memberikan ibu bantuan selama proses melahirkan di dalam air berlangsung. Meski begitu, bukan berarti melahirkan di dalam air ini bebas dari rasa sakit. Faktanya, rasa sakit saat melahirkan waterbirth akan tetap ada, hanya saja proses melahirkan di dalam air atau waterbirth biasanya menawarkan lingkungan dan pengalaman baru yang lebih santai serta nyaman. Metode melahirkan di dalam air lebih banyak dilakukan saat ibu melahirkan di rumah. Meski begitu, ibu tetap perlu latihan teknik pernapasan saat melahirkan dan cara mengejan saat melahirkan agar prosesnya berjalan dengan lancar. Untuk poin yang ketiga yaitu persiapan persalinan. Yang pertama yaitu cari tahu informasi seputar proses persalinan. Kedua, sisihkan waktu untuk me time sebagai persiapan persalinan. Ketiga, belanja kebutuhan bayi dan keperluan lain. Keempat, persiapkan tempat tidur atau ruangan bayi di rumah. Kelima, persiapan perlengkapan persalinan setelah melahirkan. Keenam, persiapan menentukan tempat bersalin dan dokter yang menangani. Ketujuh, memilih metode persalinan. Kedelapan, ikuti kelas persiapan persalinan atau melahirkan. 9. Sampaikan keluh kesah kepada orang-orang terdekat. 10. Terapkan afirmasi positif pada diri sendiri. 11. Menjaga daya tahan tubuh. Untuk nomor 4 yaitu tanda-tanda mau melahirkan. Ini adalah hal yang penting yang harus diketahui oleh semua ibu-ibu hamil. Yaitu yang pertama, keluar lendir atau flek. Kedua, nyeri punggung, kram, air ketuban pecah, gangguan perut, muntah, kontraksi, merasa lebih ringan, menggigil, dan nafsu makan meningkat. Jika ibu-ibu sudah mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, segera periksakan ke bidan terdekat. Untuk poin yang terakhir yaitu persiapan yang harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas atau PMB dan pelayanan kesehatan lainnya, yaitu yang pertama, membawa pakaian ganti yang nyaman untuk sang ibu, membawa bra dan bantal menyusui, juga breast pad, sandal atau alas kaki yang nyaman, selimut, bedong, baju dan topi untuk si bayi, dan alat mandi dan make up dan dokumen penting.